persoalan modal yang menjadi utama. Kalau dia digabung dengan yang lain, misalnya koperasi, itu beda konsep masalahnya. Kalau boleh, segera aja disuruh Menteri UMKM itu bergerak, dan wakilnya bila penting dari sekarang udah harus memapping. Mapping berapa juta pelaku UMKM. Terus lagi usia masing-masing yang bergerak di bidang UMKM. Lalu disort lagi besaran fasilitas perbankan yang sudah didapat existing dari perbankan untuk usaha UMKM. Jenis usaha apa lagi? Lalu dibuat per wilayah. Oh, misalnya di daerah Parung, di sana ada sawah, lalu yang banyak apakah bisnis otomotif apa-apa. Cinere, oh itu banyakkan kuliner. Kuliner apa? Jenis seperti apa? Yang mahal atau murah? Udah apa lagi? Makanan. Lalu pelaku usahanya berapa? Usia rata-rata. Sehingga dengan mapping ini, tim ahli atau tim pengkajinya kementerian bisa bergerak cepat kalau sudah punya database. Dulu ada bantuan ke pengusaha kecil, tapi kan karena itu banyak, itu kan butuh pengelolaan sumber daya manusia yang harus bisa cepat mengambil keputusan dan mengantisipasi apabila terjadi sesuatu hal di mana kondisi ekonomi sedang tidak baik saja. Jadi dengan UMKM yang dibentuk Kementerian UMKM khusus oleh Pak Prabowo, saya sebagai anggota DPRD dan saya sebagai masyarakat, saya sebagai pemerhati dan sebagai penggiat UMKM, langsung aja programnya dibuat, dikaji apa sih, dari sisi apa mereka bisa masuk, pembiayaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bila penting, ya memenuhi syarat untuk pembiayaan, nggak perlu dari kantong sendiri-sendiri, tapi pemerintah itu semua ada itu, ya kan, yang celah untuk mengambil hak-hak masyarakat pelaku UMKM. Misalnya contoh, pelaku UMKM yang usahanya omset sampai dengan 500.000 sebulan keuntungannya misalnya, atau 1 juta, wajib disubsidi pemerintah. Jadi pendekatannya nggak pendekatan masif dan nggak pendekatan sporadis. Asal penting proyek ini langsung dilakukan, masyarakat dibantu. Salah-salah kan uang negara habis, tidak tepat guna, dan tidak tepat pada sasaran. Dan SDM itu juga harus disentuh ya, karena itu yang membuat UMKM bisa maju ya. Iya. Sumber daya manusianya. Iya, tapi apapun itu Pak Hotman, semua itu pertama harus main data. Data ya. Harus ada datanya. Kalau ditanya menteri sama presiden, berapa sih pelaku UMKM Indonesia? Dan dari jenis apa sih yang terbanyak? Apakah kuliner, makanan, apa ini, itu, ini? Pak Binton Nadabab, anggota Dewan Kota Depok dan pemerhati dari UMKM, beliau berkarir di perbankan. Terima kasih sudah banyak menjelaskan tentang UMKM. Ya, saya Binton Nadabab, anggota DPRD Kota Depok dari Komisi A yang membidangi bidang pemerintahan, pertanahan, dan seterusnya. Kami akan tetap mengawal pemerintah Kota Depok, bagaimana mereka, teman-teman kita eksekutif, untuk memberikan kemudahan-kemudahan
atau peraturan daerah kepada pelaku UMKM untuk ditingkatkan kesejahteraannya dengan cara apa? Tadi saya sudah usulkan satu, bahwa kalau ada lahan-lahan yang kosong, ya siapkanlah, nanti dibikin aturan sendiri untuk pedagang UMKM gratis. Nanti dikaji. Tapi pokok-pokok pikiran saya sudah saya sampaikan. Yang kedua, dikaji juga misalnya contoh perbankan yang ada di Kota Depok. Ya, kalau di satu kota itu pimpinannya kepala cabang, sekali-sekali diundanglah secara periodik bagaimana masyarakat Depok, apakah sudah berapa banyak yang meminjam, usaha apa jenis usahanya, dan dari sisi usia, yang usia berapa di bisnis UMKM itu. Dengan mapping, dengan klaster, tentunya kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang harus dilakukan kebijakan atau peraturan daerah mana yang harus segera direalisasikan agar mendorong UMKM itu jauh lebih sejahtera. Itu. Terima kasih, Bang.